Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dukuh Desa Ngelanjaran Bapak Basroni, yang saya hormati ibu-ibu kader Pospindu Desa Ngelanjaran, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari jurusan Gizi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam acara Diklat Gizi Pembentukan Pospindu PTM. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma Lusita, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada hari ini saya diamanati menjadi pembawa acara untuk acara Diklat Gizi Pembentukan Pospindu PTM pada hari ini. Hadirin yang terhormat, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga yaitu acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh ketua acara. Kepada saudari Hani Zulfihar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Satunaharjo Bapak Harjuno Wiyoho, Kepala Dukuh Ngelanjaran Bapak Basroni, Kepala Puskesmas Nganjuk 1 Ibu Kamidah Yulianti, serta ibu-ibu PKK Dusun Ngelanjaran yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sampaikan, di masa pandemi ini Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pelatihan kader Pospindu yang dilaksanakan oleh kami mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau dan sahabat-sahabatnya kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Hani Zulfihar, mewakili teman-teman dalam praktik yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan Gizi. Kami dalam kelompok ini terdiri dari 8 anggota yang akan melakukan beberapa kegiatan yang kami harapkan berdampak terhadap kemajuan kesehatan, khususnya untuk wanita usia subur hingga lansia di Dusun Ngelanjaran. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembentukan Pospindu dan juga pelatihan kader Pospindu di Dusun Ngelanjaran guna mendeteksi secara dini penyakit hipertensi dan juga penyakit tidak menular lainnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam kegiatan Pospindu. Kader Pospindu harus mampu menjadi pengelola Pospindu dengan baik, karena kaderlah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kader Pospindu adalah ujung tombak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya sebagai pelayan masyarakat yang bekerja secara sukarela. Harapan kami, ibu-ibu semua, dapat menyimak dengan baik segala materi yang diberikan oleh narasumber, sehingga mendapatkan pengetahuan dan wawasan bagi peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai kader Pospindu. Sebelum saya akhiri kata sambutan saya, mewakili teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kesalahan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Hani Zulfihar. Kemudian memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara inti ini berisi tentang penyampaian Diklat Gizi Pembentukan Pospindu PTM yang akan dimoderatori oleh Saudari Aulia dan Saudari Tiara.
Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Perkenalkan, saya Aulia Putri sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi dan penyampaian materi. Penyampaian materi akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh rekan saya, yaitu Aulia Faradina. Dan untuk sesi yang kedua, akan dipaparkan materi oleh rekan saya, yaitu Dina Ardaningsih, Hilma Rosyida, dan Nisa Alvinda. Baiklah, memasuki sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh rekan saya Aulia Faradina mengenai posbindu penyakit tidak menular atau posbindu PTM. Kepada saudari Aulia Faradina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harjuno Wiwoho SE selaku PJ Kepala Desa Ngelanjaran dan kepada Bapak Ibu Perangkat Desa Ngelanjaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai posbindu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Aulia Faradina, mahasiswi jurusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 6. Baik, kita langsung saja ke materinya. Untuk materi posbindu pada hari ini, saya akan membahas mengenai pengertian posbindu PTM, tujuan dan sasaran posbindu PTM, pelaku posbindu PTM, dan kegiatan posbindu PTM. Yang pertama adalah pengertian posbindu PTM. Posbindu merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular. Posbindu ini melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta penilaiannya. Masyarakat dilibatkan sebagai agen perubah sekaligus sumber daya yang menggerakkan posbindu sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua ada tujuan posbindu PTM. Tujuan utama dalam posbindu PTM ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Oleh karena itu, sasaran pada posbindu ini cukup luas dari masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat berisiko, maupun masyarakat dengan kasus PTM. Bagi masyarakat dengan kondisi sehat, posbindu PTM ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang berisiko terkena penyakit PTM. Sedangkan untuk masyarakat yang berisiko, posbindu PTM ini bertujuan untuk mengenali faktor risiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah maupun intensitas faktor risiko tersebut agar tidak menjadi penyakit PTM. Dan untuk masyarakat dengan penyakit PTM, posbindu PTM ini bertujuan untuk mengontrol dan menjaga kesehatan dengan upaya preventif melalui penyuluhan dan rujukan ke rumah sakit terdekat atau ke puskesmas. Yang ketiga ada pelaku pelaksanaan posbindu PTM, yaitu biasanya dilakukan oleh kader kesehatan yang telah ada atau beberapa orang dari masing-masing kelompok organisasi yang bersedia menyelenggarakan posbindu PTM yang akan dilatih secara khusus, dibina dan difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasinya. Untuk kriteria kader posbindu PTM biasanya berpendidikan minimal SLTA, mau dan mampu melakukan kegiatan berkaitan dengan posbindu PTM. Yang keempat ada kegiatan posbindu PTM, yaitu yang pertama adalah kegiatan penggalian informasi faktor risiko dengan wawancara sederhana
tentang riwayat penyakit pada keluarga, tentang aktivitas fisik, aktivitas merokok, kurang makan sayur dan buah, potensi terjadinya cedera dan kekerasan dalam rumah tangga, serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan berkaitan dengan terjadinya PTM. Yang kedua, adanya kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, tekanan darah. Itu biasanya diselenggarakan 1 bulan sekali. Lalu yang ketiga, ada kegiatan konseling dan penyuluhan yang harus dilaksanakan setiap adanya posbindu PTM. Hal ini tuh dilakukan untuk memantau faktor resiko yang kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu cara mengendalikannya seperti apa. Lalu yang keempat, ada kegiatan aktivitas fisik atau olahraga bersama seperti senam rutin setiap minggu atau olahraga bersama setiap minggu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau hal terkait materi yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui moderator atau hubungi saya langsung melalui via WA dengan nomor 085771919597. Terima kasih atas waktu dan tempat. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahra sebagai moderator pada sesi kedua penyampaian materi kali ini. Pada sesi kedua ini akan dipaparkan 3 materi, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dina Ardianingsih mengenai materi tentang penyakit PTM hipertensi, dan materi kedua akan disampaikan oleh Hilma Rusyida mengenai materi tentang penyakit PTM obesitas. Sedangkan materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nisa Alvinda mengenai materi gizi seimbang. Saya persilakan bagi Saudari Dina, Hilma, dan Nisa untuk menyiapkan diri untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudari Dina saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardianingsih. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai hipertensi. Dalam sesi materi ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hipertensi. Di antaranya pengertian hipertensi, gejala hipertensi, faktor risiko hipertensi, bahaya hipertensi, dan pencegahan hipertensi. Baiklah, mari kita mulai membahas materi tentang hipertensi. Yang pertama yaitu pengertian hipertensi. Hipertensi yaitu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Hipertensi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tekanan darahnya. Dikatakan normal bila tekanan darah sistolik kurang dari 130 mmHg, tekanan darah diastolik kurang dari 85 mmHg. Normal tinggi pada tekanan darah sistolik 130 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastolik 85 sampai 89 mmHg. Stadium 1 bila tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Stadium 2 bila tekanan darah sistolik 160 sampai 179 mmHg dan tekanan darah diastolik 100 sampai 109 mmHg. Stadium 3 bila tekanan darah sistolik 180 sampai 205 mmHg dan tekanan darah diastolik 110 sampai 119 mmHg. Dan stadium 4 bila tekanan darah sistolik 210 mmHg dan tekanan darah diastolik 120 mmHg. Jenis hipertensi ada 2, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer yaitu hipertensi yang belum jelas penyebab spesifiknya, sedangkan hipertensi sekunder yaitu muncul dari masalah yang lebih dulu atau penyakit yang sudah lebih dulu kemudian menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, gejala hipertensi. Seseorang yang mengalami hipertensi akan timbul beberapa gejala, di antaranya nyeri kepala, pusing, lemas, nyeri dada, sesak nafas, dan adanya masalah dalam penglihatannya. Selanjutnya, faktor risiko. Seiring dengan bertambahnya usia, maka kemungkinan seseorang terkena hipertensi akan meningkat. Faktor risiko
ada dua, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah seperti stres, kegemukan, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi minuman keras. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu usia dan riwayat keluarga atau genetik. Selanjutnya, bahaya hipertensi. Jika hipertensi tidak terkontrol dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan otak, dan gangguan saraf. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Terdapat berbagai pencegahan untuk mengatasi hipertensi, di antaranya seperti berolahraga rutin, melakukan aktivitas fisik yang berarti, mengurangi konsumsi garam, kemudian mengurangi konsumsi kafein, menurunkan berat badan bila berlebihan, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tidak meminum alkohol, dan tidak merokok. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dina yang sudah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Hilma mengenai penyakit PTM obesitas. Saya persilahkan bagi Saudari Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilma Rosida, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 6. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait penyakit tidak menular, yaitu obesitas. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja ke materinya. Obesitas diketahui menjadi salah satu faktor resiko munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, dan DM. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit kematian terbesar penduduk dunia, terutama pada kelompok usia lanjut. Selain penyakit tersebut, obesitas pada lansia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada tulang dan sendi, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya jatuh atau kecelakaan. Obesitas sentral juga berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit degeneratif lainnya. Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih, sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Menurut World Health Organization atau WHO, tahun 2014, secara umum kegemukan dan obesitas adalah salah satu kondisi yang tidak normal, ditandai oleh peningkatan lemak tubuh secara berlebih. Umumnya timbul di jaringan kulit. Pengukuran IMT atau indeks massa tubuh dengan nilai 25 ditetapkan sebagai berat badan berlebih dan pre-obesitas. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab obesitas. Yang pertama, faktor genetik. Apabila ibu dan bapak mempunyai kelebihan berat badan, maka kemungkinan besar ini akan menurun pada anaknya. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan kontribusi sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Yang kedua adalah pola makan. Frekuensi makan yang terlalu sering dalam jumlah banyak dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Jenis makanan yang dimakan yang dapat menyebabkan obesitas yaitu mengandung lemak jenuh, garam yang tinggi, dan gula yang tinggi. Setelah itu, yang ketiga adalah malas bergerak. Malas bergerak dapat menyebabkan penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Penumpukan lemak yang berlebih ini kemudian dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Selanjutnya adalah penanganan obesitas. Yang bertujuan untuk mencapai berat badan yang ideal dan pengurangan indeks massa tubuh secara aman, perlahan, dan efektif. Setelah itu mencegah adanya komplikasi serta hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan untuk penderita obesitas
Untuk karbohidrat kompleks yaitu nasi, umbi-umbian, gandum. Untuk protein hewani yaitu protein yang bersumber dari hewan, yaitu ayam, ikan, dan telur. Selanjutnya adalah protein bersumber dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati, bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, serta perbanyak konsumsi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan yang dibatasi untuk penderita obesitas, yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Olahraga yang dianjurkan untuk penderita obesitas adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam pembakaran energinya. Contoh olahraga yang dianjurkan antara lain berjalan selama 20-30 menit setiap harinya. Setelah itu bisa berenang, bersepeda santai, jogging, senam aerobik, dan lain sebagainya. Resiko penderita obesitas dapat menyebabkan menderita penyakit lain. Yang pertama yaitu diabetes atau ketahanan insulinnya terganggu. Pada orang yang gemuk terjadi penumpukan lemak yang tinggi di dalam tubuhnya, sehingga glukosa sulit untuk diserap ke dalam tubuh karena adanya penumpukan sel lemak. Lama-kelamaan kadar gula darah berangsur naik dan menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua adalah terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Perempuan gemuk lebih mudah terjadi peningkatan tekanan darah jika dibandingkan dengan laki-laki gemuk. Peningkatan tekanan darah juga mudah terjadi pada orang-orang gemuk dengan konsentrasi lemak di perut yang berlebih bila dibandingkan dengan mereka yang gemuk dengan konsentrasi lemak di pinggul dan paha. Selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Risiko terkena penyakit jantung koroner pada orang gemuk 3-4 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang normal. Setiap peningkatan 1 kg berat badan, terjadi peningkatan kematian akibat penyakit jantung koroner sebanyak 1%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau hal terkait materi yang ingin didiskusikan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi moderator atau menghubungi saya langsung melalui WA dengan nomor 0813 4808 9184. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Hilma yang sudah menyampaikan materi kedua. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nisa Alvinda. Kepada Saudari Nisa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Alvinda Fata, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit PTM atau penyakit tidak menular terkait obesitas. Jadi latar belakangnya, obesitas diketahui merupakan salah satu faktor resiko munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti jantung dan stroke. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian terbesar penduduk di dunia, terutama pada kelompok usia lanjut. Selain penyakit tersebut, obesitas pada lansia juga menyebabkan peningkatan resiko terjadinya kerusakan pada tulang dan sendi, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya jatuh atau kecelakaan. Pengertian obesitas sendiri yaitu suatu keadaan di mana lemak tubuh lebih tinggi, suatu keadaan di mana terjadinya penumpukan lemak tubuh yang berlebihan sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Menurut WHO tahun 2014, secara umum kegemukan dan obesitas adalah suatu kondisi tidak normal yang ditandai oleh penumpukan lemak tubuh berlebihan, umumnya timbul di jaringan kulit sekitar organ. Penentuan obesitas ini salah satunya dengan menggunakan indeks massa tubuh atau BMI apabila seseorang memiliki BMI lebih dari 25. Faktor-faktor penyebab obesitas sendiri yang pertama yaitu faktor genetik. Apabila seseorang yang bapak ibunya memiliki kelebihan berat badan, maka kemungkinan ia akan menurun kepada anaknya.
kedua yaitu pola makan. Frekuensi makan terlalu sering dalam jumlah banyak juga akan mempengaruhi obesitas seseorang, karena apabila frekuensi makan yang terlalu sering dalam jumlah banyak itu akan mengakibatkan kelebihan kalori di dalam tubuh, di mana kelebihan kalori tersebut akan disimpan dalam lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Yang ketiga yaitu malas bergerak. Aktivitas fisik dapat membakar kalori di dalam tubuh. Namun sebaliknya, jika orang yang malas bergerak maka akan menyebabkan penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh, di mana penumpukan lemak yang berlebih ini dapat menyebabkan kelebihan berat badan sehingga orang menjadi obesitas. Untuk pelaksanaan obesitas sendiri yaitu untuk mencapai berat badan ideal, serta mencegah terjadinya komplikasi seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular seperti jantung. Untuk diet yang diberikan yaitu diet gizi seimbang. Untuk diet gizi seimbang ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Lalu untuk pengaturan diet untuk makanan yang dibatasi yaitu makanan tinggi lemak, makanan tinggi gula, makanan tinggi garam, dan olahraga yang dianjurkan yaitu olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam pembentukan energinya. Untuk olahraga yang dianjurkan sendiri seperti berjalan selama 20-30 menit setiap harinya, seperti berenang, bersepeda santai, jogging, senam aerobik, dan lain-lain. Untuk resiko penderita obesitas sendiri yaitu pertama diabetes mellitus, yang kedua stroke, yang ketiga jantung, dan yang keempat yaitu kerusakan tulang dan sendi. Sekian pemaparan materi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Farah, Dina, Hilma, dan Nisa mengenai pospindu penyakit tidak menular, penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan obesitas, serta mengenai gizi seimbang, maka dapat disimpulkan bahwa pospindu merupakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif pengendalian penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan obesitas, dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian, sehingga dapat mendeteksi dan menanggulangi secara dini masalah yang ada di masyarakat. Dengan diadakannya diklat mengenai pembentukan pospindu PTM ini dapat menjadi satu cara untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama dalam mendeteksi secara dini masalah PTM yang ada di masyarakat. Pospindu ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi sasaran, yaitu meningkatkan derajat kesehatan serta teratasi dan terpantaunya masalah kesehatan pada wanita usia subur hingga lansia di Dusun Melanjaran, Sandono Harjo, Magelik, Sleman. Terima kasih kepada Saudari Aulia dan Saudari Tiara yang telah memoderatori acara pada hari ini. Kemudian memasuki acara yang terakhir ialah acara penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan diklat isi pembentukan pospindu PTM pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.